Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Pancasila itu dasar negara yang mempersatukan Indonesia. Pancasila itu ideologi bangsa kita yang harus difahami dan menjadi pedoman kehidupan semua kita anak bangsa. Pancasila adalah keberagaman. Pancasila adalah kedamaian. Pancasila adalah tekad dan pengharapan bangsa Indonesia di sepanjang sejarahnya. Pancasila itu jiwa dan raga kita, ada di aliran darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara, saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila. Airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku engkau ku banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena menciptakan kita di sebuah negara yang begitu indah, yaitu sebuah negara yang konon dikatakan Allah biasanya disebut dengan jannat dunia, yaitu surganya dunia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kajian yang bertemakan dengan analisis kritis Pancasila dalam pandangan Islam. Saya akan menganalisis
rahmah bagi seluruh alam, mencintai toleransi, kerukunan, keadilan, kehendak dan seluruh sendi dalam kehidupan dunia. Islam adalah agama, sedangkan Pancasila adalah ideologi. Sebagai ideologi, Pancasila merupakan objektifikasi dari Islam, yaitu unsur-unsur Islam ada dalam Pancasila. Dan nilai-nilai universal Islam menjiwai muatan dalam Pancasila yang berprinsip pada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, serta keadilan. Secara politik, kelahiran Pancasila tidak melalui perjalanan yang begitu mudah. Sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia lahir setelah melewati perjuangan yang begitu panjang dengan mempersembahkan pengorbanan dan penderitaannya. Para perumus Pancasila melakukan sidang secara berulang-ulang untuk merumuskan Pancasila. Para perumus Pancasila melakukan konseptualisasi Pancasila, yaitu dengan pertama kali dilakukan sidang yang pertama yang disebut PPKI. Sampai saat ini 1990. Pada sidang tersebut, para perumus Pancasila menyampaikan pendapatnya untuk merumuskan Pancasila. Pendapat tersebut disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, Mr. Sutomo, serta Insinyur Soekarno untuk mengajukan lahirnya Pancasila. Setelah pasca BPUPKI, maka dibentuklah yaitu Panitia 9 atau yang biasanya disebut dengan PPKI. Pada sidang PPKI tersebut bertugas untuk mengumpulkan berbagai usulan dan rancangan teks Pancasila. Pada sidang tersebut pada akhirnya menghasilkan Piagam Jakarta, yaitu pada tanggal 22 Juni 1945. Namun sayangnya rumusan Piagam Jakarta tersebut mendapatkan tantangan dari masyarakat non-muslim. Mereka tidak terima pada rumusan sila yang pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat dan pemeluk-pemeluknya dengan diganti ketuhanan yang Maha Esa. Demikianlah perumusan Pancasila yang begitu panjang, tapi saya hanya menceritakan secara singkat dan jelasnya saja. Hingga pada akhirnya proses perumusan Pancasila secara finalnya yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila yaitu berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, panca yang berarti 5, sedangkan sila berarti asas atau prinsip. Jadi dapat diartikan bahwa Pancasila merupakan rumusan dan pedoman bangsa dan negara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan buatan dari manusia dan bukan berasal dari Al-Quran dan hadis. Akan tetapi jika kita cermati, kita analisis secara mendalam, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terdapat juga dalam Al-Quran dan hadis yang menunjukkan semangat selaras dengan Al-Quran dan hadis. Karena Al-Quran dan hadis juga memberikan pemahaman-pemahaman secara lengkap. Untuk itu kita sebagai umat Islam harus berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan hadis. Dan manusia juga harus mengetahui nilai-nilai moral dalam Pancasila dengan didekati perspektif ajaran Al-Quran. Landasan utama dalam perumusan Pancasila yaitu pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, jika didekati dengan perspektif hukum Islam. Pada prinsipnya, negara Indonesia merupakan sebuah negara yang berketuhanan Maha Esa. Perumusan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang memberikan sifat yang khas bagi negara Indonesia, yaitu bukan negara sekuler maupun bukan negara agama tertentu. Negara menjamin kemerdekaan bagi setiap warganya untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya, karena keyakinan untuk beribadah dan memeluk agama merupakan suatu keyakinan batin yang ada dalam hati sanubari manusia yang tidak dapat dipaksakan. Dan karena untuk membangun Indonesia yang merdeka bukan berdasarkan atas kesamaan keagamaan, tetapi berdasarkan atas kemerdekaan. Untuk itu, pada sila yang pertama ini, baik secara langsung maupun tidak langsung adalah cerminan dari ajaran agama Islam. Ketuhanan yang Maha Esa yang mengandung arti bahwa meskipun bangsa Indonesia bukanlah negara agama, akan tetapi agama merupakan nilai luhur yang harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan negara. Penduduk yang beragama tentu memiliki ajaran yang luhur yang menjadikan pemeluknya selalu berada dalam kebaikan dan kebenaran selama mengikuti ajaran agamanya. Tuhan dalam agama Islam adalah Esa. Tidak ada satupun yang dapat menyandingi ataupun yang menyembuhkannya. Untuk itu, kita sebagai seorang yang Muslim harus meyakini adanya Tuhan yang wajib ia sembah dan wajib ia yakini.
Tuhan dalam agama Islam adalah Esa, baik keesaan dalam sifatnya, zatnya maupun perbuatannya. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang berkandung padanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Jadi pada surat tersebut, yaitu pada Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4, meliputi dasar yang paling penting dari risalah Nabi SAW, yaitu untuk mentauhidkan Allah dan mensucikannya. Maha Esa pada sifatnya yang berarti tidak ada satu seorang makhluk pun yang dapat menyamainya. Sedangkan Maha Esa pada apanya yang berarti bahwa Allah yang membuat segala perbuatan sesuai dengan firman-Nya. Jadi sangat jelas sekali bahwa Islam, manusia harus mengakui adanya ketuhanan yang wajib ia sembah dan yang wajib ia yakini dan wajib ia sembah. Begitu pula dengan Pancasila yang menyatakan adanya ketuhanan yang satu meskipun berbeda, tetapi Allah tidak akan memaksakan hambanya untuk menyembah kepadanya, karena kesadaran akan menyembah adalah fitrah dan tidak dapat dipaksakan. Semua itu sesuai dengan keyakinan batin dan sesuai dengan hati nuraninya. Semua orang berhak untuk memeluk agama, menentukan agamanya dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Hal ini juga telah dijelaskan sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Pada Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6 tersebut yang menyatakan tidak adanya paksaan dalam beragama, yaitu pada lafal lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untuk pula agamaku. Maksudnya agama orang Islam untuk orang Islam dan agama non-muslim untuk orang non-muslim, semua sesuai dengan keyakinan siapa yang berhak untuk mereka sembah, sesuai dengan keyakinan batin dalam hati sendirinya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga telah menjelaskan pasal 28E ayat 1, yaitu yang telah menjelaskan tidak adanya paksaan dalam beragama. Semua berhak untuk menentukan agama, memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Dan juga dalam pasal 28E ayat 2 Undang-Undang 1945, yaitu semua orang diberikan semua berhak atas kebebasan untuk meyakini. Selanjutnya yaitu pada pasal kedua yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab jika didekati dengan perspektif hukum Islam. Pada prinsipnya sila kedua ini menegaskan bahwa kebangsaan Indonesia merupakan bagian dari kemanusiaan yang universal. Maksudnya kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan kesadaran akan bersikap dan berbuat itu sesuai dengan potensi akal dan hati nuraninya. Keadaban dan keadilan menurut Islam adalah inti dari risalah atau ajaran, karena Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi egalitarianisme, yaitu konsep atas dasar solidaritas sesama manusia dan ketergantungan sosial, yaitu tolong-menolong. Sesama manusia itu harus mempunyai rasa kemanusiaan untuk saling tolong-menolong. Dan semua orang berhak mendapatkan kehidupan yang layak tanpa dilatar belakangi dengan perbedaan. Hal ini juga telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 70. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 70 tersebut telah dijelaskan bahwa martabat manusia adalah dimuliakan oleh Tuhan. Allah akan memberikan kemudahan kepada manusia untuk membawa barang bawaannya, baik yang ada di daratan maupun yang ada di lautan. Serta Allah juga akan memberikan kemudahan baginya untuk mencari rezeki. Allah akan memberikan rezeki kepada segala ia berusaha, dan juga Allah akan melebihkan dari makhluk yang lainnya. Dan
telah menekankan untuk memberikan perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, karena perlakuan yang adil juga akan mendapatkan pada kekeluargaan. Hal ini juga telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. Di dalam hadis juga telah dijelaskan mengenai sifat ini, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya, Anas berkata, Rasulullah SAW bersabda, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau yang dizalimi. Seseorang laki-laki bertanya, Rasulullah SAW, aku akan menolongnya jika ia dizalimi. Bagaimana caranya aku menolongnya ketika ia berbuat zalim? Beliau menjawab, engkau mencegahnya atau melarangnya berbuat zalim. Sesungguhnya itu merupakan pertolongan baginya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi sangat jelas sekali pada hadis tersebut bahwa kita harus sebagai manusia harus mempunyai rasa kemanusiaan, saling tolong-menolong, walaupun dia dizalimi atau tidak dizalimi, kita menolongnya, yaitu ketika ia berbuat zalim maka kita mencegahnya atau melarangnya untuk tidak berbuat zalim, dan kita berdoa kepada orang yang menzalimi itu semoga segera sadar. Dan pada sila kedua ini mengandung nilai-nilai, yaitu sebagai manusia harus mengembangkan sikap dan kasih, saling mencintai sesama manusia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, tidak semena-mena terhadap orang lain, berani membela kebenaran dan keadilan, dan mampu melakukan yang baik kemanusiaan. Itulah nilai-nilai yang berkaitan dengan sila kemanusiaan dan keadilan. Selanjutnya sila ketiga, jika didekati dengan perspektif hukum Islam. Pada prinsipnya, sila ketiga ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia merupakan negara kebangsaan, bangsa yang memiliki keinginan untuk bersatu. Persatuan Indonesia yang mengandung makna, yaitu sebuah persatuan dari berbagai ragam budaya, suku, dan berbagai kehidupan manusia di Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, inti dari sila ketiga ini yaitu adanya kesadaran tentang perbedaan yang beragam dalam masyarakat dan bangsa Indonesia. Untuk itu, kita harus mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Sila ketiga yang menjelaskan tentang persatuan Indonesia, hal ini sesuai dengan konsep Islam. Islam yang mengajarkan tentang upaya-upaya menyikapi keanekaragaman masyarakat dan bangsa, yaitu tentang persatuan dan kesatuan yang perlu diikat dengan persaudaraan. Persaudaraan dalam Islam yang biasanya dikenal atau biasanya disebut dengan ukhuwah insaniyah dan ukhuwah islamiyah, yaitu tanpa mengenal warna, identitas etnis, serta agama yang sedang perlunya. Dalam Islam, untuk membangun persatuan dan kesatuan, Islam juga mensyaratkan yaitu dengan adanya ta'aruf dan tasamuh. Ta'aruf yang berarti mengenal satu sama lainnya, saling mengenal. Setelah itu tasamuh yang berarti memahami. Setelah kita mengenal, maka kita juga harus memahaminya, mempunyai rasa untuk peduli. Hal ini sesuai dengan firman Allah telah dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu fa inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Jadi pada Quran Surat Al-Hujurat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia, yaitu ada seorang laki-laki dan juga seorang perempuan, yang kemudian Allah menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku itu agar saling mengenal satu sama lainnya. Dan karena orang yang paling mulia di sisi Allah yaitu orang yang paling bertakwa, yang mempunyai rasa untuk peduli kepada satu sama lainnya. Selanjutnya dalam menegakkan persatuan dan kesatuan itu tidak boleh bercerai-berai, karena dalam persatuan akan mencapai tujuan.
tanpa persatuan negara akan sulit mendapatkan kehidupan yang aman, sejahtera, kedamaian. Hal ini juga telah dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu pada Quran Surat Al-Imran ayat 103, yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu itu mendapatkan petunjuk. Jadi pada persatuan dan untuk menegakkan persatuan itu tidak boleh dengan bercerai-berai, kita harus bersatu. Karena persatuan dan kesatuan itu ya akan mencapai tujuan. Tanpa persatuan itu kehidupan kita tidak akan aman, damai, sejahtera. Selanjutnya sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada prinsipnya sila keempat ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat untuk bermusyawarah. Bangsa Indonesia senantiasa menjaga dan memelihara asas demokrasi dalam mengembangkan kearifan dan kebijaksanaan dalam bermusyawarah. Pada sila keempat juga menekankan pentingnya kehidupan yang dilandasi dengan bermusyawarah, yang juga memang sangat selaras dengan nilai luhur dalam ajaran agama Islam. Konsep Islam mengenai musyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah biasanya dikenal atau biasanya disebut dengan prinsip syura, yaitu dasar sistem kenegaraan Islam. Dan uniknya pada prinsip ini ada dalam Pancasila, karena dalam perumusan Pancasila pun diambil dalam bentuk bermusyawarah dari berbagai kalangan untuk mencapai suatu kesepakatan. Hal ini juga telah dijelaskan dalam firman Allah, yaitu pada Quran Surat Al-Imran ayat 159, yang artinya, maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohon ampunan untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Jadi apabila kita mendapatkan suatu masalah, maka putuskanlah dengan jalan bermusyawarah. Jangan bersikap keras dan berhati kasar, maka tentulah mereka juga akan menjauhkan dirimu dari sekitarmu dan akan menimbulkan perpecahan dalam bersaudara. Untuk itu bermusyawarahlah dan mohon maafkanlah kepada mereka dan mohon ampunlah kepada mereka. Setelah itu, setelah kita membulatkan tekad setelah adanya bermusyawarah, maka urusan itu kita serahkan kepada Allah, yaitu dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Asy-Syura ayat 38 juga telah menjelaskan mengenai bermusyawarah, yaitu yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya, dan bagi orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan bermusyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Quran Surat Asy-Syura ayat 38. Dalam suatu hadis pun juga telah menjelaskan, yaitu mengenai sila keempat pentingnya bermusyawarah, yang diriwayatkan oleh Ahmad. Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Bakar dan Umar, yang bunyinya, "Lau jitama'atuma fi masyhuratin ma khalaqatukuma." Dia artinya, jika kalian berdua sepakat dalam suatu hasil pemufakatan atau musyawarah, maka aku tidak akan bertentangan dengan kalian berdua. Hadis riwayat Ahmad. Jadi dapat disimpulkan bahwa syura itu artinya memusyawarahkan perbedaan-perbedaan pendapat atas sesuatu. Untuk itu pada musyawarah ini juga menghasilkan hikmah, yaitu untuk melahirkan kebaikan dan kebenaran yang ada di dalamnya agar tidak terjadi perpecahan. Selanjutnya sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada prinsipnya, sila kelima ini menegaskan bahwa seyogyanya kehidupan Indonesia diharapkan tidak akan adanya kemiskinan,
Secara khusus, keadilan sosial lebih menekankan pada prinsip keadilan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dan sebagai seorang pemimpin harus bisa memberikan pemerataan ekonomi kepada masyarakatnya dengan seadil-adilnya. Sila kelima yang menekankan tentang keadilan sosial sejatinya juga merupakan cerminan dari ajaran agama Islam mengenai keadilan. Mengenai keadilan dalam ajaran Islam dapat dilihat pada Al-Quran, yaitu pada Quran Surat An-Nahl ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itadzil qurba wa yatanha 'anil fahsya'i wal munkar wa bataghi ya'idukum la'allakum tadzakkarun. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dalam Islam, sila kelima yang lebih spesifiknya lagi bahwa keadilan yang dimaksud adalah dalam pemerataan rezeki berupa zakat, infak, dan sedekah. Dalam prinsip keseimbangan kehidupan ekonomi dalam Al-Quran, mencapai orang yang sibuk memumpuk harta hingga melupakan kematian. Hal ini juga telah dijelaskan yaitu dalam Quran Surat Al-Humazah ayat 1-4, yang artinya, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka Hutama. Jadi sebagai seorang pemimpin itu tidak boleh mengumpulkan harta. Bahwa harta itu tidak dapat mengekalkannya. Maka dari itu sebagai pemimpin harus bisa memberikan pemerataan ekonomi secara adil, seadil-adilnya. Jangan sibuk dalam mengumpulkan hartanya. Jadi keadilan sosial itu juga harus ditegakkan sebagai seorang pemimpin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan itu datangnya dari saya, dan jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Materi ini, kajian ini disampaikan untuk memenuhi tugas Pancasila yang diambil oleh Bapak Mustain Nasional SHMH Al-Hafidh. Terima kasih Bapak dosen telah memberikan bimbingan kepada saya. Semoga bermanfaat. Syukron kasiron, jazakumullahu khairan kasiron, wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum